Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, sahabat untuk saling mengingatkan dalam sabar dan takwa. Alhamdulillah, di malam yang ke-11 bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah, untuk mengisi bulan yang suci ini dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita dapat keberkahan dari bulan yang suci ini. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mempermudah dan memberi akses kepada kita untuk tholabul ilmi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Terima kasih. Ini kemarin Imam Ghazali sudah membahas tentang siwak atau membersihkan mulut. Membersihkan mulut dari sesuatu yang bisa membuat, istilahnya secara dhahiran, membuat kerusakan dari efek mulut kita dengan cara kita bersiwak. Kemudian sudah sepatutnya kita ini melanjutkan kajian kita, yaitu babut tabarus atau bab yang menjelaskan tentang buang air. Di sini bisa diartikan buang air itu juga apa? Buang air besar ya, berak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babut tabarus, bab menerangkan tentang buang air besar. Wa idza tabarrasta liqada'i wa tariq fa'tabir fa innar rahata fi izalatin najasah. Ketika kamu sedang buang air atau hendaklah kamu mengambil pelajaran. Ternyata dari buang air saja, dari kita pergi ke WC atau dimanapun kita buang air besar, ya mungkin di kali atau lagi darurat dimanapun. Nah, ketika kita buang air, nah itu buang air besar, berak, beol, itu kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita renungkan dalam membuang air. Ada pelajaran yang luar biasa. Imam Ghazali mengajak kita untuk mengambil pelajaran tersebut. Di antara pelajaran yang pertama yaitu dengan buang air itu, membuang najis itu, kita itu merupakan sebuah kebahagiaan, mempunyai sebuah kebahagiaan atau kenikmatan tersendiri dari proses buang air. Yaitu kita harus menyadarinya. Jadi itu kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Ternyata yang dimaksud buang air di sini itu juga buang kotoran. Kotoran ini bisa juga kotoran yang habis sisa kita makan, itu secara dohirnya. Tapi kotoran ini dalam jiwa kita ini banyak sekali. Banyak sekali yang dikategorikan kotoran. Terutama misalnya pikiran-pikiran kita yang kotor. Kekotoran, kekalutan pikiran kita itu juga harus kita buang.
Di antara harta kita itu kan juga ada hak orang lain untuk bersedekah, untuk berzakat. Nah itu zakat atau sedekah kita itu sejatinya adalah kotoran kita. Makanya kita berikan atau kita buang. Nah ini dari pembuangan kotoran, pembuangan najis kita, dari buang air itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Nah ketika kita bisa melepaskan pikiran kita yang tidak bermanfaat, pikiran kita yang memenuhi isi kepala kita dari hal-hal yang tidak ada gunanya, kita bisa melepaskan, yaitu merupakan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Sebagaimana ketika kita buang air. Bagaimana rasanya ketika kita itu berhari-hari tidak bisa buang air? Perut akan penuh, usus kita itu penuh dengan kotoran. Pasti rasanya tidak enak. Dan bahkan kalau tidak bisa itu perlu bantuan medis untuk mengeluarkan kotoran kita. Dari harta kita misalnya, dari yang masuk ke tangan kita itu ada hak orang lainnya. Yang kita keluarkan itu berupa kotoran. Sejatinya adalah kotoran. Makanya zakat itu juga yang diistilahkan juga kotoran dari harta kita yang harus kita keluarkan. Ketika kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat, kita bisa mengeluarkan sebagian harta kita itu, kita akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan hakiki dalam jiwa kita, karena kita telah membuang kotoran. Sebagaimana ketika kita buang kotoran kita di WC ataupun di mana, itu ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Wastanji wanakis ra'sa himmatika. Kemudian beristinjaklah. Beristinja itu di sini itu ada bersuci. Beristinja ini maknanya itu menghilangkan najis kita. Bersucilah, beristinjaklah. Dengan ketika kita buang air itu juga kita harus bersuci. Bersuci dari meninggalkan himmah, tingginya cita-cita kita yang terlalu tinggi. Kita punya angan-angan yang terlalu tinggi, itu tinggalkan. Makanya untuk mencapai kebahagiaan, nah itu kita cita-cita itu harus juga kita ukur dengan kemampuan kita. Misal kita ini tidak punya istilahnya skill di bidang apa, tidak punya ijazah, kok menghayal, mencita-citakan untuk menjadi kerja di instansi yang memerlukan ijazah. Misalnya kita tamatan SMP, kok berambisi menjadi PNS di bidang apa misalnya, kan itu tidak sesuai. Makanya nah itu loh, kita itu harus membersihkan semua cita-cita kita yang terlalu tinggi. Makanya kalau orang Jawa itu harus kita diajari, harus tahu, kita itu sebagai manusia itu harus tahu kemampuan kita, standar kita. Mampunya kita ini misalnya makan di angkringan misalnya. Kok kita tiap hari ketika makan di angkringan, yang kita pikirkan itu makan di restoran mewah. Kan ya capek, karena tidak sesuai. Ya sudah, yang ada di depan kita, misalnya kita makan di angkringan, di kaki lima atau apa, itu kita nikmati, kita syukuri. Nah, itu yang kita perlukan. Untuk apa? Untuk mencapai, merasakan sebuah kebahagiaan. Wajtahid fi ithari amrihi wajtina bi nahyihi wasabri fi hukmihi. Kemudian setelah kita membersihkan, bersuci
dari membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang terlalu ambisius, yang terlalu jauh untuk kita, tidak sesuai standar kita itu. Kemudian kita apa? Suruh kita diajak oleh Imam Ghazali untuk sungguh-sungguh waglik ini terlewatkan ini. Waglik babal kibri waftah baban nidomi wajlis ala bisatin nidomah. Nah ini. Kemudian kita disuruh menutup pintu takabur kita. Jadi ketika misalnya kita masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam WC, itu yang kita lakukan setelah masuk apa? Kita tutup pintu. Nah ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kita disuruh menutup pintu kita dari takabur. Oh, sebaik-baiknya orang, sepangkat tinggi-tingginya orang, kalau di dalam WC itu kelihatan wibawanya pasti tidak ada. Secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, kalau lagi kebelet buang air, nahan buang air atau baru mengeluarkan berak air tai kita itu di dalam WC itu pasti kelihatan, jadi kelihatan tidak macem lah ya, jauh dari ketika di luar WC. Makanya ketika kita menutup pintu WC kita itu suruh menghilangkan ketakaburan kita. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian bukalah pintu, kita suruh membuka membuka lebar pintu-pintu penyesalan. Kita disuruh membuka lebar ketika kita tutup, juga pintu-pintu penyesalan kita itu kita buka lebar. Dan juga duduk di atas lantai kekecewaan. Ya, ketika kita masuk ke WC, kita itu tidak usah kecewa. Oh, saya ini punya pangkat gini kok, duduk di atas WC atau apapun, penuh kecewa kita. Tidak usah. Atau kita nyesel. Oh iya ya, ini tadi saya habis makan ini kok. Habis makan sate, habis makan geprek, habis makan ini makanan atau makan makanan-makanan yang mewah yang jarang kita makan misalnya. Ketika makan, kita masuk, itu jangan ada penyesalan. Oh, ini tai saya ini tadi bekas makanan ini kok mahal kok gini. Nggak usah. Ya, ketika kita memikirkan itu, kita buang air juga tidak akan bahagia, nggak akan terasa nikmat. Ya sudah, ini yang tadi makan pagi kita makan nasi uduk, siang di misalnya sate, malam di nasi padang misalnya, tidak usah, itu udah tai ya tai, kotoran ya kotoran, buang saja, tidak usah disesali. Nah itu. Ataupun ketika kita ya ini saya itu biasa duduk di kursi yang empuk, ini kok di WC kok cuman gini kotoran. Nah ini tidak usah. Makanya ketika kita itu sehebat-hebatnya kita itu sejatinya itu tidak ada apa-apanya. Wajtahid fi ithari amrihi wajtinabi nahyihi wasobri ala hukmihi. Kemudian kita itu berusahalah sungguh-sungguh sekuat tenaga untuk mementingkan perintah-perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah. Nah ini pelajaran yang luar biasa. Makanya ketika kita di dalam WC itu ya juga banyak pantangan yang tidak boleh. Misalnya WC sambil makan itu tidak boleh, dosa. Atau sambil bicara-bicara tidak jelas, itu dilarang itu. Makanya ketika di dalam WC itu kita harus taat aturan di dalam WC. Misalnya di WC umum, kita di situ nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, kan ya melanggar norma etika. Kita harus aturan kalau di WC gini ya. Sunnah Rasul juga banyak masuk di WC. Masuk kaki kiri, kemudian
Kalau di tempat terbuka kita pakai tutup kepala, itu kan sunnah-sunnah Rasul. Ada aturan yang harus kita berusaha untuk menaatinya. Supaya kita apa? Hidupnya kita ada keberkahan. Kita bisa ketika kita melakukan ibadah-ibadah sunnah atau apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, kita akan memperoleh yang bernama apa? Kenikmatan, kebahagiaan. Kemudian kita harus bersabar atas hukum-hukum Allah. Ketika menjalankan perintah-perintah Allah, kita harus dengan sabar. Sabar yang pertama. Kemudian kita harus mencuci keburukan-keburukan dengan meninggalkan marah dan menuruti syahwat kita. Nah, kita setelah itu kita bersihkan cuci keburukan kita. Kita habis keluar air selesai, habis berak harus kita bersihkan semuanya. Nah, supaya apa ya? Supaya bersih. Dengan mencuci keburukan apa? Termasuk meninggalkan syahwat yang itu ditahan, tidak boleh liar syahwat kita. Atau marah kita. Makanya dalam hadis itu Rasulullah itu ada perintah khusus, jangan marah. La taghdab, itu hadis Rasulullah. Makanya orang marah itu larangan. Di samping marah itu juga ketika kita marah emosi, itu akal kita itu tidak bisa berpikir jernih karena dipenuhi kemarahan. Makanya Imam Ghazali itu menggarisbawahi bahwa dalam tazkiyatun nufus kita, dalam proses untuk meningkatkan spiritual ibadah kita itu, kita diajarkan untuk mengelola, memanage emosi kita, sifat marah kita. Ojo ngamuan. Nah, ini. Kemudian wasta'malir rahbati warahbah. Lakukanlah, kita harus mengamalkan ayat-ayat yang memberi harapan serta merenungi ayat-ayat yang mengandung ancaman. Kita teliti membaca Al-Qur'an, kita angen-angen maknanya. Oh, ini ayat ini kita berusaha mengamalkan ayat-ayat yang ada harapan-harapan. Kita diberi harapan oleh Allah, diberi harapan tentang nikmat surga, nikmat apa. Itu tujuannya apa? Tujuannya merangsang kita, memberi motivasi kita untuk senantiasa ibadah kita itu senantiasa kita berusaha tingkatkan. Kita memberi, atau kita merenungi ayat atau ya ada larangan gini ya, ternyata Allah itu melarang kita seperti ini efek sampingnya seperti ini, akibatnya seperti ini ya. Kita harus sering merenungkan itu. Sebab fa innallaha madahi qauman, Allah itu memuji kaum yang demikian itu. Ketika kita mau menjalankan perintahnya, mengamalkan sesuai ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsiri oleh ulama. Nah, itu kita amalkan, kemudian kita merenungi ayat-ayat yang banyak ancamannya, kita renungi, kemudian larangan-larangan itu tidak kita jalankan. Yaitu Allah memuji kaum yang sedemikian itu. Faqala, ini ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami atau kepada kami Allah nih dengan penuh harap dan cemas, dengan penuh rasa pengharapan dan juga penuh ketakutan. Mengharap itu kecemasan.
dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan kita mengharap pada Allah dengan tidak putus, kita tidak putus dari pengharapan kepada Allah, karena Allah pasti memberi. Nah, kita tidak makanya kita tidak boleh putus asa kepada rahmatnya Allah. Nah, di situ juga kita takut dari ghadabnya Allah, marahnya Allah. Nah, itu orang berdoa dengan seperti itu. Lah kalau kita ini kan repot ya masih berdoa apa yang diucapkannya kita takut tapi masih cengengesan. Hati kita masih tertawa-tawa. Ini yang perlu kita benahi sedikit dari sedikit. Makanya Imam Ghazali itu mengajak kita untuk selalu bersama Allah dalam tiap sisi kehidupan kita. Kita buang air saja, kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kemarin juga ketika kita gosok gigi atau bersiwak, di situ juga ada, oh ternyata mulut kita ini yang bisa menimbulkan fitnah-fitnah, yang bisa menimbulkan kerusakan itu juga harus kita bersihkan. Atau kemarin ada menjelaskan tentang bangun tidur. Ya, itu bangun tidur kita ketika bangkit dari tidur itu kita seolah-olah kita bangkit kesadaran kita dari kebodohan dan kelalaian. Atau ketika kita memakai baju, ini Imam Ghazali itu ketika memakai baju, itu yang kita pakai itu baju takwa, baju yang penuh harapan, penuh pengharapan, ketakutan kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar fisiknya pakai baju sudah enggak, tapi ada sisi-sisi ruhaniyah yang dibahas oleh Imam Ghazali. Wah, ini Imam Ghazali itu luar biasa ketika membahasakan hal-hal seperti ini. Juga kemarin ada menerangkan tentang syukur, bagaimana kita tiap saat, tiap apa yang kita munculkan pertama adalah rasa syukur kita. Setiap gerak kita, setiap napas kita adalah zikir kita. Dan segala sesuatu yang perlu kita lakukan adalah update niat. Tiap saat, tiap apa yang kita lakukan, kita perbarui niat kita. Memperbarui niat. Supaya apa? Nah ini, ketika kita sering memperbarui niat, nah ini, kesadaran kita, pikiran kita itu sadar bahwa kita ini sedang menjalankan perintah Allah. Untuk beribadah, apapun yang kita lakukan itu bentuk ibadah kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini babut thaharah, wallahu alam bisawab. Ini besok kita melanjutkan babut thaharah. Cukup sekian malam ini. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada kekhilafan, itu murni dari bodohnya saya, belum ngertinya saya. Apabila ada kebenarnya, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah, sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.